Terima kasih misalnya masih bersama kami, Mas Kohar. Kerja cepat kabinet baru itu selalu menjadi harapan, dan beberapa kali kejadian harapan itu hanya sebagian saja yang terpenuhi. Kalau di kabinet ini bagaimana kita melihatnya? Kan Presiden Jokowi sudah menyampaikan dari awal-awalnya bahwa siapapun yang tidak mencapai target, maka dia bisa dicopot sewaktu-waktu, tidak segan-segan untuk melakukan pencopotan itu. Itu waktu pelantikan ya? Waktu pelantikan, dan itu disampaikan secara terang-terangan di depan anggota MPR ketika pengambilan sumpah. Maka itu menjadi janji komitmen baru. Jadi begitu goalnya tidak tercapai, ada indikasi atau terjadi penyimpangan dalam visi misi misalnya, maka ya tidak bisa segan-segan lagi. Presiden tidak boleh lagi segan-segan untuk mengganti, mencopot menteri yang bersangkutan. Karena itu jabatan menteri kali ini tentu saja bukan jabatan yang mengenakkan sebetulnya. Karena tantangannya berat, tugasnya berat, tetapi akan menjadi berakhir manis kalau mampu menyelesaikan tugas-tugas itu dengan tuntas. Kalau kita melihat di dalam editorial juga dikatakan bahwa sebagian wajah lama, sebagian wajah baru. Dan kalau saya melihat di wajah-wajah baru ini banyak yang sama sekali belum punya pengalaman pemerintahan di level apapun. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira mereka bisa menyatu di dalam kabinet? Karena seringkali terjadi ada tokoh-tokoh kuat, akhirnya malah bekerja sendiri-sendiri begitu. Para tokoh ini kan tidak berangkat dari ruang yang kosong. Mereka berangkat dari organisasi-organisasi yang sudah mereka geluti sebelumnya di luar. Ada yang dari HIPMI, ada yang dari Ormas, ada yang dari bisnis. Murni. Ya, bisnis murni, tetapi paling tidak kan dia punya pengalaman untuk ditopang menjadi figur yang sudah menangani berbagai macam manusia, kan, berbagai macam jenjang orang, manajemen sumber daya manusia udah pernah, dan seterusnya. Jadi ini bukan sama sekali dari nol. Karena itu yang namanya koordinasi, yang namanya kolaborasi, yang namanya inovasi itu sudah menjadi menu yang mereka lahap sehari-hari dari manapun mereka berasal. Karena itu tidak ada alasan bagi para menteri yang sebentar lagi nanti akan dilantik untuk tidak langsung bekerja, untuk tidak langsung tancap gas, karena memang momentumnya tidak banyak. Meskipun untuk yang katanya nanti akan ada nomenklatur baru, kan berarti harus ada penyesuaian lagi, Mas Kohar? Ya, nomenklatur baru kan diyakini tidak terlalu banyak mengubah. Misalnya penggabungan lagi kepada induknya, misalnya dari Perindustrian Perdagangan katanya? Enggak, Menteri Dikti, yang tadinya Dikti kemudian masuk ke Dirjen Dikti di Kementerian Kebudayaan, kan tidak soal. Itu kan sesuatu yang dulu dipisah kemudian digabungkan lagi jadi satu. Itu semua kan menunjukkan bahwa memang nomenklatur itu bisa berubah-ubah, tetapi sebetulnya format penyesuaian tidak butuh waktu yang lama karena itu juga sudah ada pengalaman sebelumnya. Baik, Mas Kohar, kita akan coba dengarkan pendapat dari masyarakat, dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion Hidayat. Pak Bion, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Bion. Pendapat Anda bagaimana, Pak? Kerja cepat kabinet baru bisa apa tidak nih menurut Anda, Pak Bion? Baik, makasih Mas Leo. Melihat Indonesia dengan mercusuan Nusantara merah putih kita, bahwa kabinet baru ini ada beberapa hal kriteria yang mungkin dalam sistem perpolitikan Indonesia yang perlu kita kaji kembali. Pertama, menteri ini kan tidak melalui proses administratif sebagaimana pegawai negeri yang notabene untuk menjadi seorang pegawai negeri harus berproses yang luar biasa. Nah, tapi kalau menteri ini kan hak prerogatif presiden, Mas Leo. Jadi presiden dengan kekuasaannya, siapapun yang mau diangkat sah berdasarkan hukum tentunya yang mengacu pada hukum tata negara kita. Nah, saya kurang optimis. Karena apa? Karena khususnya yang baru, seperti apa yang kita lihat, ini tidak memberikan experience the job kepada anak bangsa seluruh Indonesia. Ini dia hanya monoton.
tapi tidak menyeluruh tentang experience kerja mereka terhadap hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan nasional Indonesia masa depan. Persisnya menurut Pak Bion siapa ini Pak? Maksud Bapak ini Pak? Ya artinya kalau saya melihat ini kan teman-teman kita ini kan yang lahir dari Orba, saya belum tahu pengalaman mereka. Kalau saya mau kaji, mari kita uji secara nasional. Mohon maaf Mas Leo, saya ketua pemuda Marhaen, banyak hal yang saya ikuti di negara ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Bion Hidayat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Ada yang keberatan katanya Pak Bion. Bagaimana itu Mas? Bukan keberatan sebetulnya Pak Bion tadi kan kurang optimistis. Kurang optimis. Iya. Tapi begini, itu biasa. Pejabat baru dengan nuansa baru itu memang menghadirkan tanda tanya. Tetapi para pejabat ini kalau dia mampu menghadirkan kejutan, maka ya itu akan menjawab sebagian pesimisme itu tadi. Nah, mereka-mereka yang baru-baru, mereka yang muda-muda ini sebetulnya seperti tadi saya katakan bukan berangkat dari ruang kosong. Mereka sudah memiliki modal. Setidak-tidaknya adalah begini. Mereka yang usia muda, mereka yang sudah pernah di perusahaan itu, mereka punya modal tentang bagaimana kemampuan dalam melakukan inovasi, kemampuan dalam membuat terobosan-terobosan, breakthrough, langkah-langkah yang tidak normal, yang bukan business as usual. Itu. Oke, kita akan membahas bagaimana benar-benar kita bisa membuat kabinet ini bekerja cepat, tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, apa pesan yang bisa kita sampaikan ke kabinet baru, Mas? Kabinet baru harus langsung bekerja. Tantangan ke depan sangat susah. Goalnya sudah ditentukan oleh Presiden. Meskipun itu jangka panjang ya, 2045 dengan PDB 7 triliun. Itu artinya akan naik 7 kali lipat daripada sekarang. Kita 1 triliun ya. Tetapi itu bukan hal yang mustahil. Toh kita sudah mampu mencapainya dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. PDB kita naik hampir 3 kali lipat. Artinya kalau dalam 12 tahun 3 kali lipat, kemudian kita kalikan 24 tahun bisa 6 kali lipat, ya masuk akal lah. 7 triliun dolar itu bukan angka yang mudah, tetapi juga bukan angka yang mustahil. Kalau ceteris paribus itu ya. Ya, dengan catatan tidak ada halangan apapun. Tapi memang tantangan kita bukan perkara mudah untuk mewujudkan itu, apalagi kemudian menekan kemiskinan hingga mendekati 0%. Nah, dalam rangka untuk mempermudah jalan ke arah sana, maka 5 tahun ke depan ini tidak bisa lagi main-main. 5 tahun ke depan bukan waktu yang lama untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, untuk meretas jalan menuju terwujudnya mimpi-mimpi besar itu. Baik, semoga kabinet yang baru benar-benar bisa bekerja cepat, supaya kemudian kita juga sebagai rakyat yang menikmatinya ya. Amin. Semoga itu yang terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di sini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, Presiden sudah menjanjikan menteri, pejabat, dan birokrat yang tidak sejalan, tidak loyal, tidak serius bekerja, tidak bisa menjamin tercapainya tujuan program pembangunan, tidak akan diberi ampun. Bahkan bila perlu akan langsung dicopot. Kita tunggu seperti apa kinerja kabinet baru Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mari kita dukung dan kita kawal janji ketegasan Jokowi ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Tidak serius bekerja, tidak bisa menjamin tercapainya tujuan program pembangunan, tidak akan diberi ampun. Bahkan bila perlu akan langsung dicopot. Kita tunggu seperti apa kinerja kabinet baru Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mari kita dukung dan kita kawal janji ketegasan Jokowi ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.